Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Zaratul Islamiyah, NPM 19488111019 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Pembina Lembaga Pendidikan dan Badan Usaha. Badan Pembina Lembaga Pendidikan. Yang pertama, untuk membina badan dan lembaga pendidikan dibentuk Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI. Yang kedua, Badan Pembina Lembaga Pendidikan berkedudukan di pengurus besar. Yang ketiga, masa bakti kepengurusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan yang ditetapkan sama dengan masa bakti pengurus besar, biasanya 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Yang keempat, Badan Pembina Lembaga Pendidikan harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di tingkat provinsi atau daerah istimewa dan kabupaten atau kabupaten administrasi atau kota administrasi dilaksanakan oleh YPLP atau PPLP PGRI. Yang keenam, Badan Hukum Lembaga atau Satuan Pendidikan PGRI dapat berbentuk Perkumpulan PGRI atau YPLP PGRI Pusat atau YPLP atau PPLP lainnya. Yang ketujuh, Badan Hukum Penyelenggara dan Lembaga atau Satuan Pendidikan PGRI tunduk kepada semua peraturan dan keputusan Badan Pelaksana Lembaga Pendidikan PGRI. Yang kedelapan, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan Pembina Lembaga Pendidikan diatur dalam anggaran rumah tangga. Selanjutnya, bab 20 tentang badan usaha. Yang pertama, Badan Pimpinan Organisasi membentuk badan usaha sesuai tingkatannya. Yang kedua, badan usaha dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi. Yang ketiga, badan usaha bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya. Yang keempat, badan usaha yang dibentuk oleh PGRI harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Dan yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang badan usaha diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab 21 tentang perempuan PGRI. Nah, perempuan PGRI di sini ada 5. Yang pertama, Badan Pimpinan Organisasi tingkat nasional sampai kabupaten atau kota membentuk perempuan PGRI. Nah, yang kedua, perempuan PGRI dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi. Yang ketiga, perempuan PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya. Yang keempat, perempuan PGRI yang dibentuk oleh Badan Pimpinan Organisasi harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Nah, yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kependudukan, tugas, dan wewenang perempuan PGRI diatur dalam anggaran rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan PGRI Smart Learning and Character Center. Yang pertama, Badan Pimpinan Organisasi tingkat nasional sampai kabupaten atau kota membentuk PGRI Smart Learning and Character Center. Yang kedua, PGRI Smart Learning and Character Center dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi. Yang ketiga, PGRI Smart Learning and Character Center
bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya. Yang keempat, PGRI Smart Learning and Character Center yang dibentuk oleh badan pimpinan organisasi harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang PGRI Smart Learning and Character Center diatur dalam anggaran rumah tangga. Nama saya Ernawati, NPM 13. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan pasal 38. Yang pertama, Badan Pimpinan Organisasi tingkat nasional, kabupaten atau kota membentuk lembaga kajian pendidikan. Kajian pendidikan yaitu berkenaan dengan peraturan yang mengatur sistem pendidikan mencangkup tujuan pendidikan. Yang kedua, lembaga kajian pendidikan dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi. Yang ketiga, lembaga kajian pendidikan bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya. Yang keempat, lembaga kajian kebijakan pendidikan oleh badan pimpinan organisasi harus tunduk kepada semua peraturan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Yang kelima, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga kajian kependidikan diatur dalam anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga adalah peraturan yang mengurus urusan tentang rumah tangga. Selanjutnya, badan khusus. Pasal 39. Yang pertama, badan pimpinan organisasi tingkat nasional sampai kabupaten atau kota dapat membentuk badan khusus untuk melaksanakan program tertentu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat ditentukan oleh forum organisasi maupun dalam upaya bekerja sama dengan pihak lain yang telah ditentukan oleh pendidikan. Yang kedua, badan khusus bertanggung jawab kepada badan pemilihan organisasi yang membentuknya. Yang ketiga, badan khusus harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, ataupun wewenang tentang lembaga kajian kebijakan pendidikan diatur dalam anggaran rumah tangga yang telah ditentukan oleh pemerintah.